Hukum Taurat itu zaman pertama loh, Tuhan melakukan pekerjaan. Siapa Betul, nggak bilang salah? di zaman hukum Taurat? Jadi kalau Adam itu Tuhan nggak ada perintah di situ. Saya belum ada Adam, saya sudah. Sekarang saya tanya. Tuhan itu Tuhan Sekarang katakan saya juga. tanya Anda. Jadi menurut Anda, Oke, karena baik. Taurat itu baru diberikan di zamannya Musa. Menurut kamu simak jawaban saya. Tuhan saya itu bekerja di sepanjang segala abad, saya bilang. Bukan di zaman Musa aja. Dari Adam. Dari sebelum dunia dijadikan, Allah itu bekerja. Enak aja kau bilang. Dia bahkan bisa tunjukkan apa yang dilakukan Allah sebelum dunia ini ada. Ada ayatnya. Gimana menurut kau? Jadi jangan kau bilang di zaman ini, di zaman ini. Jawaban saya konsisten. Sepanjang segala abad. Silakan. Pekerjaan Allah aja bisa saya tunjukkan sebelum dunia dijadikan. Bukan kejadian. Gimana, Bang Rizal? Buka mute-nya. Jadi apa hubungannya dengan nama? Jangan terburu-buru meninggal. Santai aja. Silakan. Buka mute-nya. Saya undang. Yohanes 17 ayat 5. Bapak itu sudah mempermuliakan anak. Udah kerja lah saya. Yohanes 17 ayat 24. Bapak itu sudah mengasihi anak. Kerja. Kan saya bilang, dia bekerja di sepanjang segala abad. Semua abad, dia bekerja. Makanya hingga detik ini, banyak orang murtad itu karena pekerjaan Allah. Orang Kristen masih ada detik ini, itu karena pekerjaan Allah. Nah, kamu tahu, banyak jiwa dimenangkan. Kau kira itu pekerjaan saya? Pekerjaan Allah. Allah bekerja di dalam setiap orang. Jadi jangan kau bilang di zaman ini, di zaman ini. Setiap zaman dia ada. Karena dia maha hadir. Wahyu 1 ayat 8. Yang sudah ada, past imperfection. Yang ada saat itu. Dan yang akan datang sepanjang segala zaman. Gimana menurut Anda? Apa hubungannya dengan nama? Allah kami memperkenalkan dirinya sebagai Ego Eimi. Allah itu tidak bernama. Kenapa? Sebab dia adalah the one and only in earth and heaven. Gimana? Rishal, ada lagi yang mau kau tanya? Itu jawaban saya. Allah saya itu satu-satunya. Kami tidak pernah memanggilnya dengan nama apapun kecuali Bapa. Sebab Yesus memperkenalkan dia sebagai Bapa. Sebab Bapa sudah mengasihi aku sebelum segala zaman. Allah kami tidak bernama. Karena dia satu-satunya. Kalau dia bernama, dia memperkenalkan dirinya kepada siapa sebelum dunia dijadikan? Karena dia satu-satunya. Itu jawaban saya, Bang. Silakan, Bang. Ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa jawaban saya sudah komplit di situ. Silakan, Rizal. Halo. Halo. Silakan, Rizal. Turunkan aja. Jangan pingsan di sini. Sudah saya katakan jawaban saya akan konsisten dari awal hingga penjelasan saya di akhir. Tuhanmu abad 6 kerjanya apa? Tuhanmu abad 5 kerjanya apa? Sulit. Kak, masalahnya Hawa aja nggak ada di dalam Quranmu. Di dalam Quranmu bahkan nggak ada kata Hawa. Ada, Kak. Coba Kata siapa, tunjukin, coba tunjukin kalau ada. Ya Allah, ada dong. Semua Islam juga tahu Hawa ada, Kak. Coba. Kalau kakak bilang semua Islam, kan kakak paham oke, banget. Nggak loh. boleh Kalau kayak kakak paham kan kakak yang ngajarin saya jadinya kan. Ya Coba. enggak, kan saya Kalau lagi memang ngomongin nggak soal apa-apa, nggak apa-apa. Saya Alkitab. senang belajar Mau dari ngebahas kakak. soal Alkitab, maksudnya Nggak apa-apa. kasih saya pencerahan ini kok bisa begini gitu loh Loh, isinya. saya berusaha menjawab
jawab kakak loh dengan apa yang saya tahu. Kakak aku bilang, jawab, nih kak, kita sama-sama orang Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekarang saya tanya, apa keajaiban atau mujizatnya Adam? Coba, itu aja dulu. Itu tadi aku bilang dia Apa? dari tanah. Minta. Loh, keajaiban yang dia lakukan itu kan Allah yang menciptakan Adam. Nah, Bukan Adam yang menciptakan dirinya sendiri Nah, kan? itu begitu. Loh. Oke, aku mau lanjut deh yang lain lagi deh. Kayak gini, Yohanes. Lah itu dulu dong kak, aku bingung karena Kenapa, Kak? ini Islam. Sebentar kak, Islam ini harus dicerahkan juga melalui Kak Gerlin ya. Biar Islam itu pada pinter bahwa Adam itu membawa manusia jatuh ke dalam dosa, bukan melakukan mujizat. Apa mujizatnya? Nggak ada. Kenapa? Ya kan? Coba. Masa Tuhan yang menciptakan, Adam yang dibilang ajaib? Yang ajaib itu adalah Justru disitulah, Tuhan, kita bisa kakak. berpikir. Kalau untuk masalah keajaiban, Nabi Adam dan Hawa juga lebih ajaib dong, Kak. Nabi Adam dan Hawa. Hawa juga nabi. Yang mana ini? Coba apalah perbuatannya? Kayak Musa kan membelah lautan, ya kan? Kuasanya dari Ini kan Tuhan misalnya, Yesus. kalau Nah, kalau surga kan Adam nggak itu ada manusia, ngapain? Kak, buat untuk diluruskan loh, Kak. Kalau di surga kan nggak ada orang yang mau diluruskan. Nah, kenapa nabi-nabi diturunkan? Ya karena itu tujuannya adalah untuk meluruskan orang-orang yang tersesat. Saya tanya sama kakak, nabi-nabi diturunkan. Emang nabi sebelumnya dari mana? Dari sorga? Nabi itu dari tanah kak, nggak usah diturunin. Orang dia udah di bawah, udah di tanah kak. Nabi mana yang diturunin dari sorga? Saya tanya kak. Kakak permainkan, maksudnya Enggak, gini kak. diutus, Kak. Tadi kamu bilang kan diturunkan. Saya ini cuman, Iya, saya nggak mau bahasa permainkan. saya juga jangan Nih, gituin. Diutus, Kak. kakak makanya Kadang-kadang jangan saya suka buru-buru. kepleset, Kak. Kamu keplesetnya banyak banget soalnya dari tadi. Makanya pelan-pelan minum dulu Oke. gitu loh. Ini saya mau bertanya lagi masalahnya. Silakan. Di sini. Kakak malah kemana-mana terus. Tapi itu tadi aku penasaran ketika kakak bilang nabi diturunkan. Nabi mana yang udah turun? Iya, maksudnya diutus. Semua nabi kan diutus, Kakak. Padahal ada loh kak, nabi yang di dalam Quran itu turun kak. Satu-satunya nabi yang turun itu Isa kak. Nah itu, kalau nabi yang lainnya yang dari tanah, tanah udah di bawah. Ini sebenarnya harusnya kakak bisa berlogika di sini. Kenapa Isa bisa diturunkan? Berarti dia sebelumnya dari atas, bukan dari bawah. Tetapi lihat Nah, nabi dong, yang lainnya. Yesus nggak ada diturunkan, dia terlahir, Kak. Sama kayak nabi-nabi yang lain terlahir, kecuali Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa itu apa? Nabi. Ciptaan Allah. Nggak, saya tanya, Adam dan Hawa. Adam aja deh, Adam itu nabi. Nabi awal itu. Iya, diutus kepada siapa lah ini si Adam? Itu tercipta di surga, Kakak. Saya nggak nanya itu, diutus kepada umat yang mana? Orang dia doang sendirian. Ya kalau nggak ada ngapain diutus sayangku? Salah manusia, Kakak. Sekarang gini, kalau diutus kan gimana kata sih? kakak Jangan- tadi diutus untuk berbelok-belok mencerahkan. gitu, seakan-akan, Jangan mau ditimpa menjatuhkan orang, dong, tidak. jangan ditimpa. Saya nggak ngujat. Kan tadi kakak bilang nabi-nabi itu diutus untuk mencerahkan umat-umatnya, ya kan, mencerahkan manusia. Nah, sekarang saya tanya, ini Adam ini diutus kepada siapa? Kok bisa disebut nabi? Hah? Coba, saya penasaran. Siapa? Mana umat-umatnya Adam ini? Makanya saya bilang di sini bicaranya logika. Kakak kan mau dicerahkan nih. Kalau mau dicerahkan itu saya ngomong jangan ditimpali. Biar kakak belajar logika dari saya. Gitu, ya. Santai. Nabi diturunkan. Cuman Isa yang turun. Berarti sebelumnya dia dari atas. Ya, silakan dibuka mute-nya kak. Apalagi yang mau ditanya kak? Minum dulu nih kayak saya nih, minum. Ya, minum biar terkencing-kencing kak.
Minum. Kenapa saya minum? Biar saya terkencing-kencing. Kakak minum juga dong. Silakan Kak Gerlin. Di unmute Kak Gerlin. Biar kita sama-sama terkencing-kencing di sini. Yuk. Kak, halo. Silakan. Nah, saya mau bertanya lagi nih soal Alkitab ya. Boleh. Saya sama teman-teman yang lain paham gitu loh isi Alkitabnya juga. Siap, silakan. Di Yohanes 5 ayat 37. Baca. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menjadi bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Nah gitu Kak. Apa yang mau ditanya dari situ? Ini tentang Yesus loh Kak. Yesus Iya, apa sendiri yang mau loh ditanya? mengatakan Saya- ini, gitu loh ya. maksudnya. Pertanyaan kok bisa Kakak. gitu loh Kak. Iya, Kok bisa pertanyaan sampai ada kakak. Tritunggal? Kok bisa sampai ini dijadiin bapak anak sementara Yesus menolak itu semua di dalam Alkitab? Gitu Kak logika saya Kak. Coba, Yesus menolak apa? Yesus menolak apa? Dia menolak bahwa dia itu utusan gitu loh Kak. Dia udah bilang di sini katanya apa Kapan katanya, Yesus "Tetapi menolak dia diutus suci Bapa?" ini- Suci itu memberi kesaksian tentang aku gitu loh Kak. Coba baca sekali lagi. Siapa yang menolak? Yesus itu bahkan mengatakan berkali-kali, aku diutus Bapa kan? Nih. Kok menolak Kalau di Yesus dalam- dijadikan kalau utusan? harusnya- kalau harusnya Coba baca lagi ayat 37-nya, coba baca pelan-pelan. Kalau mau belajar satu-satu ayat, coba ayat 37-nya coba dibacakan. Biar dijelasin. 37 ini Ya. Bapa yang mengutus aku. Nih kan dia diutus loh Kak Oke, katanya. sekarang saya tanya, kalau Yesus mengatakan Bapa mengutus aku, dia menolak nggak dikatakan diutus? Tadi kakak bilang Yesus menolak dia diutus, itu dia malah mengaku. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Coba, Bapa Iya. bahkan bersaksi tentang Bersaksi Yesus. bahwa dia Allah tahu dia itu utusannya gitu. Maksudnya bersaksi bahwa Yesus itu utusannya. Coba gitu. kakak baca lagi, lanjut Karena yang kan di 37. umatnya itu nggak Ini percaya paling keren Kak. soal Ini nabi-nabi paling keren. gitu, Kak. Kakak, baca ayat 37-nya sampai full. Ini keren banget loh. Coba baca sampai full. Ini saya udah baca loh tadi. Coba ulang lagi, pelan-pelan kita hayati. Coba. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya. Stop. Bentar kak. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Padahal manusia tidak pernah melihat Allah. Kok bisa Yesus tahu? Oke, saya jelasin ya. Manusia bahkan tidak pernah mendengar suaranya. Tetapi kenapa Yesus mendengar suara Bapa? Wow. Ada apa? Sabar. Tolong di-mute. Kenapa Manusia, di-mute, Kak? Nggak adil begitu. Denger kak, manusia tidak pernah mendengar suara Bapa. Tetapi kenapa Yesus mendengar? Apa nggak tahu ya nabi-nabi Karena Yesus adalah Allah, Firman yang satu di dalam Bukan, tolong Bapa. jangan di-mute-mute Beri dong, kemuliaan dong untuk Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan. Wah, ini ayat paling keren. Kenapa saya bilang keren? Sabar kak, Orang di sini jelas banget kan mau soalnya, belajar nih, saya taruh di bawah dulu ya. Ini setiap orang-orang yang bertanya tentang Yohanes, yang mereka kira itu adalah senjata, saya balikkan itu menjadi peluru untuk Anda. Ya, Yesus berkata gini ya, Bapa yang mengutus aku, ya, dia bersaksi tentang aku. Tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya. Kok bisa Yesus tahu? Kenapa Yesus
Yesus bisa mendengar suara Allah. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa itu bersaksi tentang aku. Berarti Yesus mendengar kesaksian sang Bapa. Kok bisa? Berarti Yesus ada dalam dimensi Allah, bukan dimensi manusia. Dia mengetahuinya. Ya, jadi Yesus itu tidak mengetahui sang Bapa hanya dalam dimensi manusia aja, tetapi dimensi Allah. Keren nggak? Keren lah. Makanya saya bilang, baca Alkitab itu nggak usah nerawang, baca lurus, pelan-pelan, hayati, hikmatnya ada gitu loh. Itu loh, thank you ya. Kita cuma ngebahas Yohanes 5 aja, banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu berbeda dengan Musa, berbeda dengan Abraham, berbeda dengan semua rasul-rasul. Kenapa? Karena dia memang hakikatnya sejatinya adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Coba, kok bisa Yesus tahu Bapa bersaksi? Berarti Yesus mendengarkan Bapa. Makasih ya Kak Griselin, apa siapa tadi namanya? Tuh, kamu nggak tenang banget, makanya saya turunin, ini naik lagi. Kalau mau belajar lagi, ayo. Saya akan semakin bongkar hebatnya Tuhan Yesus. Itu loh. Ini apalagi nih, info dari room sebelah nih. Room saya ini bukan room ece-ece, enak aja. Silakan, bless me God, ada info. Lagi berisik, ada info nih. Lu baca WA dulu aja. WA apa? Lagi lah ini banyak kali cerita kau. Info apa lagi? Kenapa? Oh, dia nge-live-in gue di YouTube. Ini ya. Lu lihat deh. Gue terkenal di roomnya. Riva kenapa? Yang 290 orang gak puas nonton kau. Tampilin. Dia Riva ngedit itu loh. sekarang nge-live-in gue juga gitu. Dia bikin konten, ternyata dia ada satu channel YouTube, gue baru tahu. Itu dia nge-reaction gitu kan. Nah, itu tadi yang gue kirimin ke lu, itu dia nge-reaction video lu, padahal di situ ada bagian kan gue kirim dua foto tuh. Itu ada lawan bicaranya yang Islam. Tapi di ujung dia potong tuh yang lawan bicara Islamnya. Jadi seakan-akan nggak ada Islam di situ. Ya nggak apa-apa, dia juga nanti kena kok. Nah, ngasih info itu ya sih. Gue lagi tadi berselancar, penasaran gue kan. Gue cari-cari. Memang di situ aku lagi ngomong sendiri, ada nggak suara orang lain? Nggak ada. Dipotong. Wah, nggak apa-apa. Jadi itu untuk tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab memang suka kayak gitu, nggak masalah. Karena Riva itu memang butuh konten ya teman-teman ya. Bahkan dari API sendiri kemarin itu bersedia membayar kami melalui Lina Wijaya untuk berdiskusi secara offline. Masalahnya ini calo-calo brengsek ini kan minta harga yang gila-gilaan. Kalau saya itu tidak pernah mau mentarif apapun gitu loh. Wong saya saya memberitakan firman Tuhan gratis kok. Kenapa Ripa ini kayaknya ngefans banget sama aku, harus ngebahas aku kah di tiap hari? Gemes kah? Si Mujahidin tai katanya. Kan udah saya bilang, emas mau dibuang ke lumpur pun tetap emas, tapi memang kotoran mau ditaruh di wadah emas tetap kotoran. Gitu ya. Nih yang ngata-ngatain tai nih kita naikin dulu. Kenapa kamu punya kepahitan? Ya, kayaknya heboh banget room gua ya. Ada apa? Ya. Jadi mau pansos semua sama saya ya? Iya sayang. Bang kalau mau mesum di ini sama di room Ripa aja, godain Nora tuh yang janda-janda ini tuh yang butuh kehangatan tuh. Ya jangan di room saya, sayangin dulu Ripa. Sayangin dulu Ripa. Coba bilang sayang sama Ripa. Sono kayaknya dia butuh sayang. Kalau saya tuh cuman butuh paus. Agatha butuhnya singa, pede banget ya, pede lah. Anak Tuhan Yesus kok nggak pede, gimana? Oh
Aduh, anak Allah itu harus pede. Kita itu berdiri di atas kebenaran, bukan di atas hoaks, apalagi nimbrung-nimbrung di video saya. Oh, Ducati Sama- cair, Ducati cair. Bentar Sama ya, gue ini. ke toilet ya. Bentar, lu jagain room gue. Nih gue Oke. naikin yang lain. Nih untung Sama ada ini. lu naik. Silakan. Dia itu lagi nge-framing bahwa mereka-mereka yang naik di rumah Gata itu yang ngaku-ngaku Islam padahal aslinya Kristen gitu. Ih, ngeri. Nge-framing dia di video reactionnya. Saya ini sih ternyata pola-pola mereka tuh sama semua ya, polanya Nandar, terus si Zuma dan kawan-kawan. Saya rasa itu memang udah terkoordinir lah. Seperti itu caranya dibilang, oh itu yang di Agatha tuh bukan Islam tuh yang naik tuh, ngaku apa Kristen tuh aslinya, supaya dia bisa ngehujat-hujat bla 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 segala macam kayak gitu. Aneh sih emang. Cuman ya seperti itulah cara-cara mereka dengan pola yang sama. Berarti emang udah pasti sebelumnya mereka udah sepakat dulu, oke gini kita ngelakuin seperti ini yuk, kita framing mereka seperti ini, jadi mereka seragam semua tuh omongannya. Seperti itu cara mereka ternyata ya. Sekarang gini, kalau memang yang naik ke room saya itu semuanya settingan, kenapa mereka berujung menghujat? Aneh kan? Semuanya menghujat kan? Semuanya memojokkan, masa? Kalau itu saya bukan orang yang kurang kerjaan, buka live itu setting-setting. Saya mainnya sendiri, kalian lihat sendiri kok. Saya punya temen enggak, punya ini enggak gitu loh. Jadi kalau kalian itu memang nggak bisa menjatuhkan pohon yang udah terlanjur besar dan tinggi, ya udah kalian itu sebagai hama diem aja, ya gitu loh. Kalau kalian itu cuman mampu jadi angin sepoi-sepoi bagi saya, ya udah, ya kan? Jangan coba menjadi badai gitu. Nanti kau sendiri yang hancur. Seperti itu. Benar nggak? Mereka sedang berusaha jatuhkan Agatha sih. Cuman untungnya tadi saya ngeliat beberapa videonya Agatha yang di reaction sama dia, itu dia ngambil dari tempat lain kan. Nah, cuman kebetulan saya punya backupannya jadi aman. Tenang, jadi video aslinya itu ada semua direkam sama Bless Me God. Jadi mau kayak apapun framing dia, kita ngantongin data yang benar. Ya kan? Ya Kak Leoni. Seperti Ya, itu. untunglah. Oke, seperti itu aja. Itu dulu informasi terkini. Nanti saya lanjut berselancar dulu. Siap. Terima Bisa-bisanya kasih. dia gua live ya. Nonton aja sih di bawah, malah nge-live-in gua lagi. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sekala nama, sekala nama. Dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan semoga video ini juga semakin membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan tidak menyangkal iman kita, bahkan membuang Alkitab kita karena ketidakpercayaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.